Dewantara belum berpendidikan, dihajar Dewan. Assalamualaikum Pak Min. Apa kabar hari ini Pak Min? Waalaikumsalam. Kabar sehat Bu. Ibu sendiri bagaimana Bu kabarnya aja? Alhamdulillah sehat sehingga bisa bergabung dengan Pak Min hari ini. Jadi hari ini Pak Min mau melakukan coaching bersama Ibu Bibit ya. Iya Bu. Jadi kira-kira kompetensi apa yang Pak Min akan kembangkan dalam perbincangan dengan Ibu Bibit nanti? Kompetensi yang akan saya kembangkan dalam perbincangan ini nanti itu adalah masalah saya bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot ya, kepada Ibu Bibit. Kemudian saya juga bisa mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan oleh Ibu Bibit. Mendengarkan secara aktif dan pertanyaan yang berbobot ya. Kalau untuk spesifiknya kompetensinya yang bagaimana? Ini sama Bu. Saya akan menjadi mendengarkan aktif ya, akan sampai Ibu Bibit sehingga saya bisa memahaminya. Kemudian juga saya akan mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi tetap di dua kompetensi itu yang akan Pak Min kembangkan di sini ya. Jadi kemudian Pak Min, ini contoh saya yang nantinya dari pembicaraan ini apa namanya? Indikator pencapaian yang dicapai nanti Bu, saya bisa menuntut atau membimbing Ibu Bibit ini dalam menyelesaikan masalah, memberikan solusi atau langkah-langkah Ibu Bibit menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Pak Min ini Ya. untuk menentukan langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahan. Baiklah Pak Min, selamat melakukan coaching bersama Ibu Bibit. Saya akhiri dulu observasi hari ini. Kita observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Min. Apa kabar? Waalaikumsalam. Kabar sehat. Ibu Bibit sendiri bagaimana Bu Bibit? Kabarnya Bu Bibit? Kabarnya baik, luar biasa hari ini Pak Min. Maaf Pak Min, saya sedikit mengganggu waktunya Pak Min. Kira-kira Pak Min ada waktu Pak Min? Ada bisa. Begini Pak Min, saya itu ingin sharing dengan Pak Min tentang permasalahan yang saya alami di sekolah saya Pak Min. Oh, boleh bisa. Saya ada waktu. Terima kasih Pak Min. Nah, Pak Min, harapan saya mendapatkan ide nantinya, kemudian mendapatkan solusi dalam permasalahan yang saya hadapi ini Pak Min. Oh gitu ya. Jadi Ibu Bibit dari pembicaraan nanti ingin menemukan solusi dari permasalahan yang Ibu Bibit hadapi ya. Iya Pak Min. Kira-kira apa permasalahan yang terjadi sama Ibu Bibit? Nah, begini Pak Min, permasalahannya itu di kelas saya itu ada murid yang jahil Pak Min. Ya. Kemudian murid ini juga suka mengganggu teman-temannya sehingga menimbulkan perkelahian di dalam kelas. Oh begitu masalahnya ya. Kira-kira Ibu Bibit sudah mencari penyebabnya ya. Kenapa murid itu bisa berkelahi? Iya Pak Min, saya sudah memperhatikan mereka ini memang sebenarnya mungkin minta perhatian yang lebih Pak. Begitu, dan mungkin ada kesadaran dalam diri mereka itu kurang sehingga nilai-nilai kebajikannya juga belum timbul seperti itu. Oh jadi permasalahan ini mereka ingin mencari perhatian ya. Iya. Dengan Ibu Bibit ya. Dan apakah Ibu Bibit sudah tahu faktor yang menyebabkan itu terjadi? Kenapa Bu? Nah itu tadi Pak Min, mereka ini sepertinya ingin minta perhatian lebih sehingga kemudian juga penanaman nilai-nilai kebajikan untuk saling menghargai sesama teman dan orang lain itu Pak Min. Ibu Bibit kemudian seberapa besar harapan Ibu terhadap murid itu nantinya Bu, bisa berubah? Saya berharap murid saya ini memiliki sikap untuk saling menghargai, kemudian menghormati sehingga tercipta lingkungan belajar yang nyaman, aman dan kondusif seperti itu Pak Min. Ya jadi Ibu Bibit sudah tahu ya apa faktor penyebab masalahnya. Kira-kira apa kekuatan yang Ibu miliki
untuk mengatasi masalah tersebut? Iya Pak, mungkin saya akan melakukan pendekatan secara personal kepada murid-murid saya ini. Kemudian saya juga menanamkan nilai-nilai kebajikan baik dengan muridnya sendiri. Kemudian saya juga akan melakukan kolaborasi bersama orang tua sehingga kami bisa membimbing anak supaya menjadi pribadi yang lebih baik. Berarti ada komunikasi yang positif ya, antara Ibu Wiwit dengan murid, luar biasa sekali ya. Langkah-langkah yang Ibu Wiwit itu sudah tepat menurut Ibu Wiwit ya. Mudah-mudahan bisa dilakukan ya. Setelah Ibu Wiwit melakukan langkah-langkah tersebut dan mampu menerapkannya, kira-kira harapan Ibu Wiwit terhadap siswa tersebut apa? Tentunya harapan saya ini memiliki kesadaran, mereka ini memiliki kesadaran intrinsik, sehingga mereka tidak lagi bersifat jahil, kemudian tidak lagi mengganggu teman-temannya di kelas, kemudian membuat kegaduhan, sehingga mereka ini lebih menghargai dan menghormati teman-teman yang lain. Oh ya, luar biasa sekali ya Ibu Wiwit ya. Langkah-langkah yang Ibu Wiwit rencanakan ya, kira-kira kapan Ibu Wiwit bisa melakukan? Nah, untuk ini tentunya pasti di setiap ada kesempatan, kemudian mungkin di sela-sela jam istirahat, kemudian di sela kegiatan di luar belajar. Kemudian di sini juga untuk menanamkan nilai-nilai kebajikan. Kemudian saya juga akan melakukan pendekatan secara personal tadi di waktu jam-jam istirahat tadi ya, di waktu senggang, kemudian tentunya di setiap ada kesempatan. Oh, jadi Ibu Wiwit akan melihat situasi dan kondisi ya dalam melakukannya. Ibu Wiwit, apakah komitmen terhadap rencana penyelesaian dari permasalahan ini? Apa komitmen Ibu Wiwit? Tentu saja saya akan melakukan secara terus-menerus, secara konsisten, kemudian sampai murid-murid saya ini ada perubahan nantinya, ada diri mereka, sehingga mereka akan mempunyai pribadi yang lebih baik lagi, Pak. Dalam rencana Ibu ini tentu tidak bisa bekerja sendiri ya, ada teman ya, kita harus berkolaborasi dengan teman. Kira-kira siapa yang akan membantu Ibu Wiwit dalam melakukan rencana Ibu Wiwit ini? Tentunya rencana ini tidak akan lancar kalau kita tidak bersama dengan orang tua, dengan murid, dan rekan-rekan guru yang lain, sehingga kami bisa membimbing dan mendidik anak tersebut sehingga memiliki sikap yang dan nilai-nilai kebajikan tersebut. Berarti ada kolaborasi ya antara Ibu dan teman Ibu ya. Bagaimana tindak lanjutnya ke depan yang akan Ibu Wiwit lakukan? Mungkin di sini saya juga menanamkan nilai kebajikan tadi, kemudian kepada murid, saya kemudian menjalin kolaborasi yang baik dengan orang tua murid tadi, pada rekan guru, kemudian juga semua untuk mendukung terciptanya lingkungan belajar yang aktif, positif, kondusif, sehingga membangun kesadaran intrinsik anak. Kemudian kita juga mampu memberikan nilai-nilai kebajikan kepada anak. Oke, baik ya. Jadi kedepannya Ibu Wiwit akan terus menanamkan nilai-nilai kebajikan ya, sehingga timbul dari dalam diri mereka ya. Semoga murid-murid Ibu Wiwit nantinya menjadi pribadi yang lebih baik. Amin, amin ya rabbal alamin. Itu yang saya harapkan sekali, Pak. Kira-kira dari pembicaraan kita hari ini, apa yang Ibu Wiwit dapatkan atau rasakan? Alhamdulillah dengan saya bercerita, itu perasaan saya sedikit lebih lega, Pak. Insya Allah saya bisa menghadapi murid saya yang nanti, supaya kedepannya mereka tidak jadi lagi, kemudian tidak berkelahi lagi dengan teman-teman sekelas itu. Alhamdulillah, berarti Ibu Wiwit sudah menemukan langkah-langkah yang tepat ya. Semoga dapat diwujudkan ya Ibu Wiwit ya. Insya Allah bisa diwujudkan ya Pak ya. Ada lagi yang Ibu Wiwit ingin sampaikan? Saya rasa cukup dulu ya Pak ya, cukup sekian. Terima kasih banyak. Mungkin saya sudah banyak menghabiskan waktu Pak Min. Jadi saya mohon maaf lah gitu lah Pak Min. Sama-sama. Sama-sama Bu ya. Semoga pembicaraan kita hari ini ada manfaatnya, dan saya tentunya ingin mendengar cerita Ibu Wiwit selanjutnya bagaimana dari keberhasilan rencana Ibu Wiwit. Mungkin kita cukupkan ya untuk pembicaraan kita ini. Terima kasih
Terima kasih ya Bu Wiwit ya. Ya, terima kasih, Semoga Pak. dapat diterapkan dengan baik ya. Terima kasih banyak Bapak. Assalamualaikum Salam. Assalamualaikum Pak Min. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sudah melaksanakan kucing bersama Ibu Wiwit ya. Ya, alhamdulillah sudah dan berjalan lancar. Bagaimana perasaannya Pak Min? Lega, Alhamdulillah ya. bisa membantu Wiwit lega. Ya, baiklah Pak Min. Setelah melakukan coaching bersama Bu Wiwit, ada beberapa wilayah yang saya siapkan. Yang pertama, apa yang sudah dilakukan dalam coaching bersama Ibu Wiwit terhadap indikator yang telah direncanakan Pak Min? Ketika saya melakukan coaching dengan Ibu Wiwit, saya menjalankan alur tirta ya, mulai dari tujuan, kemudian mengidentifikasi masalahnya, kemudian rencana aksi dari Ibu Wiwit, kemudian tanggung jawab atau komitmen Ibu Wiwit dalam melaksanakan perencanaan tersebut. Jadi sudah saya lakukan secara alur tirta. Jadi berdasarkan pengalaman saya sendiri dari tadi ya Pak Min ya, Ya. memang Pak Min sudah melakukan coaching sesuai alur tirta yang kita tahu bahwa kita itu ada tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, serta tanggung jawab ya Pak Min ya. Baiklah Pak Min, kompetensi apa lagi akan Pak Min kembangkan setelah ini? Mungkin kompetensi yang akan lebih saya kembangkan lagi ini mengenai alur tirta ya. Karena alur tirta ini kita seorang coaching harus benar-benar menguasai ya, sehingga pembicaraan kita benar-benar fokus. Mungkin itu. Baiklah ya Pak Min, positif sekali, semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Mungkin untuk hari ini observasi kita cukup sekian dulu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Min. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Ingatlah pesan mulia bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Wiwit. Waalaikumsalam Pak Min. Apa kabarnya Bu Wiwit? Alhamdulillah hari ini sepertinya kabarnya baik saya. Alhamdulillah, karena kesehatan itu utama ya. Iya. Baiklah Ibu Wiwit hari ini akan melakukan coaching ya bersama Ibu Ismini ya. Tentunya saya sebagai pengamat akan melakukan penilaian terhadap coaching yang akan Ibu Wiwit lakukan malam ini ya, sesuai dengan rubrik penilaian berdasarkan alur tirta, menanyakan pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif. Baiklah Ibu Wiwit, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ya kepada Ibu Wiwit sebelum melakukan coaching ya. Dari coaching yang akan Ibu Wiwit lakukan, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu Wiwit kembangkan? Nah, dari coaching hari ini yang ingin saya kembangkan itu adalah mendengarkan aktif dari pembicaraan dengan yang baik dengan Ibu sendiri, dan juga bagaimana nanti mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Oke. dengan menggunakan alat tirta. Jadi mengajukan pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif ya, Iya. yang ingin dikembangkan ya. Kemudian kompetensi secara spesifik apa yang akan Ibu Wiwit kembangkan dalam observasinya nanti? Tentunya sama ya Pak, saya ingin mengembangkan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot nantinya. Oke. Itu ya. Jadi pertanyaan ketiga, indikator ketercapaian apa yang ingin Ibu Wiwit lakukan dalam coaching bersama Ibu Ismini? Tentunya nanti mampu mengarahkan dalam memberikan solusi atau langkah-langkah dalam pembicaraan masalah kepada Ibu sendiri. Oke. Terima kasih Ibu Wiwit. Saya kira cukup untuk saya dari observasi. Silakan Ibu Wiwit untuk melakukan coaching bersama Ibu Ismini. Terima kasih Kak. Assalamualaikum Ibu Yasmini. Waalaikumsalam Bu Wiwit. Ya. Apa kabarnya hari ini Bu Yasmini? Alhamdulillah sehat Bu, bisa bertemu dengan Ibu untuk berdiskusi. Apakah Ibu Wiwit tidak sibuk Bu? Alhamdulillah sepertinya hari ini saya banyak waktu yang luang Bu Yasmini, sehingga mungkin kita bisa berbincang-bincang nantinya. Baiklah Bu, jadi begini Bu, saya ini ingin berbincang-bincang sebentar. Saya ini ada sedikit masalah. Kan saya ini wali kelas kelas 10 kita lebih. Jadi di kelas saya itu ada siswa yang sering sekali tidak masuk kelas, tidak masuk sekolah. Saya berpikir pertamanya dia tidak masuk hanya jam pelajaran saya, tapi
mereka di beberapa jam mata pelajaran saya juga tidak masuk. Jadi sebagai wali kelas saya khawatir Bu dengan anak ini. Oh, begitu ya Bu ya. Jadi ini mau mendiskusikan siswa ibu yang sering tidak datang ke sekolah. Ya, Bukan hanya mapel ibu saja, mungkin dengan mapel-mapel guru yang lain ya, Bu ya. sekali. Jadi baiklah Ibu Yasmini, setelah pembicaraan ini nanti apa yang akan Ibu harapkan? Yang saya harapkan, yang pastinya saya berharap siswa saya yang sering tidak masuk itu masuk lagi ke sekolah. Jadi dia datang kembali ke sekolah mengikuti pembelajaran, itu yang saya harapkan. Baiklah kalau seperti itu, mungkin insya Allah nanti pembicaraan kita ini nanti ada membawa pemecahan masalah yang baik ya Bu ya. Nah Bu Yasmini, kalau menurut Ibu berada di posisi mana atau level berapa kondisi permasalahan Ibu hadapi sekarang? Jadi untuk sekarang ini saya merasa berada di posisi level 3 Bu, karena anak tersebut benar-benar tidak masuk kelas, tidak sekolah. Begitu ya Bu ya. Dari ukuran tentang level 1 sampai 10 berarti termasuk lumayan rendah levelnya Bu ya. Nah, kira-kira yang Ibu inginkan naik ke level berapa nantinya? Saya sebagai wali kelas pastinya berharap semua siswa saya itu baik semua. Jadi menjadi lebih baik ya Bu ya. Tapi melihat dari kondisi real yang ada di sekolah, di posisi level 8 itu saya rasa cukup baik anak saya tersebut. Berarti benar sekali Bu ya, harus melihat kondisi real yang terjadi di sekolah. Benar. Nah, kira-kira dari permasalahan tersebut apa yang akan Ibu lakukan untuk dapat membuat siswa Ibu itu kembali lagi ke sekolah? Pertama-tama saya kepikiran untuk melakukan home visit ke rumah anak tersebut. Jadi dengan home visit ini saya sempat berbincang dengan guru BK apakah bisa saya melakukan home visit kepada siswa tersebut, dan guru BK itu mengatakan iya itu akan jauh lebih baik. Kenapa? Karena dengan home visit orang tuanya itu kan tahu kondisi siswanya itu tidak ada di sekolah, karena siswa tersebut bisa saja kan dari rumah berangkat ke sekolah tapi tidak sampai ke sekolah begitu. Jadi siswa tersebut dari rumah berangkat ke sekolah, tetapi tidak sampai-sampai dia ke sekolah Bu ya. Iya, seperti itu. Nah itu yang dijelaskan tadi adalah langkah-langkah pertama yang akan Ibu lakukan kan. Kira-kira ada rencana lain yang akan Ibu Yasmini lakukan? Kalau untuk rencana lain sebenarnya saya juga sudah membuat perencanaan. Yang pertama, saya itu kan di kelas itu sudah punya keyakinan jelas Bu. Nah, saya merencanakan juga untuk merevisi ulang keyakinan tersebut. Nah, di sini nanti saya akan bimbing siswa saya itu memasukkan poin masalah kehadiran di keyakinan kelas tersebut, sehingga nanti menjadi katakanlah pengingat buat mereka. Nah, kemudian saya juga merencanakan akan membuat kartu kontrol Bu. Kartu kontrol ini nanti setiap mereka masuk di pembelajaran itu akan ditandatangani oleh mata pelajaran yang ada di kelas. Nah, ketika mereka tidak masuk, saya akan mengetahui dari kartu kontrol yang ada tersebut begitu. Jadi luar biasa sekali ya Bu ya. Nah, dari langkah-langkah tadi menurut Ibu Yasmini mana yang akan lebih dahulu akan Ibu lakukan? Kalau dari ketiga tadi yang akan saya lakukan pertama-tama ini adalah home visit. Mengapa saya memilih home visit? Biar saya bisa berkolaborasi dengan orang tuanya, benar-benar nanti yang saya dapatkan itu data akurat anaknya seperti apa, dan orang tuanya juga tahu nanti kondisi anaknya seperti apa, dan kita bisa berdiskusi untuk mencari solusi untuk masalah anak tersebut gitu Bu. Masya Allah ya Bu ya, benar-benar wali kelas yang luar biasa, yang mantap lah.
Nah, Ibu Yasmini, kira-kira siapa yang akan Ibu ajak berkolaborasi nantinya untuk melakukan langkah-langkah tersebut? Saya akan berkolaborasi pertama dengan guru BK ya, guru BK mereka adalah ahlinya dalam masalah tersebut. Yang kemudian juga akan berkolaborasi dengan guru mahasiswa. Kenapa? Kan nanti setiap pembelajaran mereka akan mengontrol juga anak-anak saya yang berada di tempat itu seperti apa. Oh iya, jadi itu berkolaborasi itu sangat penting ya. Terus dari percakapan kita ini, apa yang menjadi komitmen dan tanggung jawab Ibu? Kalau saya selaku wali kelas, saya bertanggung jawab bagaimana siswa tersebut kembali ke kelas, kembali ke sekolah lagi, dan mengikuti pembelajaran lagi, gitu. Alhamdulillah Bu ya, akhirnya bisa menemukan solusi dari perbincangan kita ini tadi, sehingga langkah-langkah yang akan Ibu lakukan dalam menyelesaikan masalah ini yang Ibu hadapi. Nah, saya mau bertanya nih Bu, bagaimana perasaan Ibu Yasmini setelah melakukan diskusi ini? Yang jelas lega Bu. Kenapa? Karena paling tidak ada rencana-rencana yang bisa saya lakukan, katakan usaha yang bisa saya lakukan dalam waktu dekat, biar siswa saya itu bisa kembali lagi ke sekolah. Alhamdulillah, semoga dimudahkan ya Bu ya. Baik Ibu, untuk perbincangan hari ini mungkin kita tutup saja Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu ya untuk pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Wiwit. Waalaikumsalam. Bagaimana Bu Wiwit, coaching tadi berjalan dengan lancar? Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah ya, berdasarkan hasil pengamatan saya tadi memang Ibu Wiwit bisa coaching dengan baik ya. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu Wiwit ya setelah pasca observasi ya. Kira-kira apa yang Ibu Wiwit lakukan bersama Ibu Sri dalam coaching? Tentunya saya tadi sudah melakukan coaching dengan menggunakan alur cerita, kemudian tujuannya akan bicarakan, mengidentifikasi permasalahan. Tentunya coach juga merancang rencana aksi dan akan melaksanakan dengan tanggung jawab rencana aksi yang telah ditetapkan. Kemudian saya juga telah menggunakan tip, kemudian sudah melakukan pertanyaan berbobot, kemudian juga sudah mencari langkah-langkah solusi dari langkah-langkah tersebut. Oke, memang dari hasil pengamatan saya tadi Ibu Wiwit memang sudah melakukan coaching ya berdasarkan alur cerita ya. Dapat dilihat tadi ada tujuan pembicaraannya, kemudian Ibu Wiwit identifikasi masalahnya, kemudian rencana aksi yang akan dilakukan Ibu Yasmini, kemudian tanggung jawab untuk melakukan itu. Jadi memang kalau saya perhatikan sudah melakukan sesuai dengan alur cerita. Mungkin untuk hari ini selesai coaching ya. Semoga kedepannya Ibu Wiwit dapat melakukan dan membimbing lagi dengan baik. Terima kasih ya Bu ya. Assalamualaikum Ibu Yasmini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Bu? Alhamdulillah. Baik Ibu Yasmini, pada hari ini akan melakukan coaching bersama Pak Musahiri ya. Sebelum melakukan coaching, saya sebagai observer akan melakukan pengamatan yang akan Ibu Yasmini lakukan coaching bersama Pak Musahiri. Berdasarkan penilaian yang telah disiapkan, penilaian seperti mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot, mampu menggali masalah, kemudian mampu menyimpulkan solusi atau langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah. Baik Ibu, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk melakukan coaching Ibu bersama Pak Musahiri nanti. Ya. Pertanyaan yang pertama itu, dari coaching yang akan dilakukan, kompetensi apa yang ingin Ibu Yasmini kembangkan? Jadi baik Bu, terima kasih. Dalam coaching ini yang akan saya kembangkan adalah kompetensi yang pertama adalah mendengarkan aktif.
Jadi yang kemudian yang kedua yang mau saya kembangkan adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi sesuai dengan alur tahu itu yang akan saya kembangkan bersama Pak Misail nanti. Baiklah. Yang untuk pertanyaan kedua, kompetensi spesifik apa yang akan Ibu Yasmin kembangkan dalam observasi? Secara spesifik nanti saya tetap akan mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan alur data yang sama-sama sudah kita pelajari. Baiklah ya. Yang untuk pertanyaan ketiga itu indikator pencapaian, kemudian tujuan yang akan dikembangkan, yang akan dicapai. Indikator yang akan yang menjadi indikator saya dalam percakapan nanti dalam fungsi nanti adalah bagaimana nanti mendampingi Pak Misaili untuk menentukan langkah-langkah ataupun solusi untuk permasalahan yang dihadapinya. Terima kasih Bu, saya akan melakukan fungsi bersama Pak Misaili. Silakan lagi ya. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Min, apa kabar hari ini Pak Min? Waalaikumsalam, sehat. Ibu ini sendiri bagaimana Bu kabarnya Bu? Alhamdulillah saya sehat, bisa berbincang sama Pak Min hari ini. Jadi hari ini katanya Pak Min akan membicarakan sesuatu tentang apa Pak Min? Oh iya benar Bu, saya ada masalah Bu dalam pelaksanaan pembelajaran. Jadi saya ingin pelaksanaan pembelajaran itu siswa presentasi itu menggunakan Canva Bu. Tetapi permasalahannya siswa di sekolah kami banyak yang belum mengerti apa itu Canva, bagaimana cara menggunakannya. Kemudian kedua juga permasalahannya juga itu masalah sinyal internet agak lemah sekolah kami. Jadi pembicaraan kita ini Pak Min ingin siswa ini menggunakan Canva, gitu ya, menggunakan Canva untuk presentasi. Dan juga ada kendala, tapi permasalahannya siswanya belum banyak tahu, dan juga sinyal internet di sekolah kita ini ya kadang-kadang bermasalah, begitu ya Pak Min ya. Jadi gini Pak Min, setelah pembicaraan ini nanti, setelah diskusi nanti, apa yang Pak Min harapkan? Jadi saya berharap setelah kita berbicara masalah ini nanti, saya ada pencerahan, ada solusi yang saya dapatkan mengenai masalah yang saya hadapi. Oke, baiklah Pak Min, semoga pembicaraan ini akan mencari masalah dari yang dihadapi. Jadi Pak Min, selama ini Pak Min dalam pembuatan presentasi seperti apa Pak Min? Kalau selama ini Bu, presentasi siswa itu paling menggunakan PowerPoint, mereka print, atau ada juga saya tidak memberatkan siswa, boleh juga tulis tangan. Jadi sekarang ini kan zamannya sudah teknologi maju, jadi saya berpikiran siswa harus kita kenalkan juga dengan teknologi misalnya seperti Canva. Ya, mengikuti perkembangan zaman ya Pak Min ya. Jadi dengan menggunakan Canva ini yang Pak Min harapkan siswa itu membuat presentasi itu seperti apa Pak Min? Saya berharap siswa nanti dalam pembuatan presentasi mereka pandai bisa membuat presentasi secara online, jadi mengikuti perkembangan zaman. Baik Pak Min, keren ya, mengikuti IT. Nah, kira-kira Pak Min yang paham mengenai Canva ini di kelas Pak Min itu kira-kira di level berapa sekarang? Siswa kami Bu yang paham mengenai Canva kalau dari level 1 sampai 10 itu mungkin di level 3. Dari 3 ya, dari 1 sampai 10 berarti lumayan rendah ya Pak Min ya. Jadi melihat hal tersebut yang Bapak harapkan nanti ini kira-kira kenaikannya sampai berapa ini? Nanti Bu, saya berharap setelah pelaksanaannya nanti saya berharap siswa saya itu paham mengenai Canva itu di level 7. Level 7 ya Pak Min, jadi sudah ke arah lebih baik. Jadi
Pak Min akan berharap seperti itu, dari tertuju otomatis Pak Min akan menyiapkan langkah-langkah nih. Jadi usaha apa kira-kira yang akan Pak Min lakukan biar anak ini bisa memahami tanpa, terus bagaimana juga nanti langkah yang mungkin Pak Min akan siapkan biar sinyal atau internet yang di sekolah ini bisa start. Jadi baiklah Bu, menurut saya langkah-langkah yang akan saya lakukan setelah saya memahaminya, pertama tentu saja siswa kita suruh mendownload dulu ya aplikasi Canva di smartphone mereka. Kemudian setelah mereka berhasil mendownload aplikasi Canva, barulah saya membantu mereka bagaimana cara masuk atau login. Bisa menggunakan akun belajar ID atau kalau tidak ada bisa menggunakan email biasa. Nah, setelah mereka berhasil login, Bu, sudah masuk ke Canva, saya akan mengenalkan fitur-fitur yang ada di Canva dan kegunaannya untuk apa saja. Jadi, setelah siswa paham mengenai fitur-fitur di Canva, barulah saya akan mempraktekkan bersama siswa itu bagaimana cara membuat presentasi di Canva. Nah, setelah praktek Canva selesai, kemudian saya akan menyuruh siswa atau membimbing siswa bagaimana cara mendownload hasil presentasi. Itu langkah-langkah untuk penggunaan Canva. Nah, kalau masalah sinyal internet yang lemah, kemungkinan saya akan membawa mereka keluar ruangan atau mencari area di mana sinyal internet yang kuat, di situ bisa belajar bersama-sama. Mungkin itu kira-kira apa yang saya lakukan. Luar biasa ya Pak Min ya. Jadi Pak Min sudah adalah membimbing siswa dalam penggunaan Canva dan juga sudah mencari alternatif bagaimana ketika sinyal internetnya tidak stabil ya Pak Min ya. Jadi apakah menurut Pak Min langkah-langkah yang Pak Min siapkan tadi itu akan mengatasi masalah Pak Min kira-kira? Apakah Pak Min sudah nyaman? Menurut saya langkah-langkah tersebut sudah sesuai ya dalam membimbing penggunaan Canva, sudah sesuai dan menurut saya itu bisa dilakukan dan bagi saya nyaman. Insya Allah bisa dilakukan. Kalau untuk realisasinya kira-kira kapan Pak Min akan mulai menggunakan Canva ini kepada siswa? Mungkin dalam minggu ini bisa saya praktekkan bersama siswa. Berarti dalam waktu dekat ya Pak Min ya. Kemudian gini Pak Min, dalam realisasinya otomatis kan Pak Min kemungkinan membutuhkan partner gitu. Jadi kira-kira siapa yang akan Pak Min ajak atau ajak untuk berkolaborasi dalam menggunakan Canva kepada siswa, termasuk untuk mencari lokasi yang kira-kira sinyal internetnya ini stabil Pak Min? Karena sekolah kita ini adalah sekolah menengah kejuruan dan ada kejuruan komputer, mungkin saya akan minta bantu dengan guru kejuruan teknik jaringan dan komputer ya, dalam membantu mengenalkan Canva ya. Mungkin nanti saya akan meminta bantu dengan Pak Nidi Surono, lebih tepatnya dengan Pak Nidi Surono. Iya, jadi dia benar Pak Min, Pak Nidi ini akom dari TKJ ya. Jadi berarti langkah-langkah itu sudah Pak Min lakukan ya. Jadi sebenarnya sudah Pak Min temukan sendiri dari permasalahan yang tadi Pak Min hadapi, langkah-langkah itu sudah didapatkan. Untuk permasalahan-permasalahan tadi karena sudah didapatkan, kita Pak Min sendiri nanti akan merealisasinya dalam waktu dekat. Begitu ya Pak Min ya. Oke. Nah, dari pembicaraan kita tadi, permasalahan yang Pak Min hadapi dalam menggunakan Canva itu sudah ada pemecahan kan? Ya, sudah ada, bahwa saya sudah bisa menangkap tadi ya langkah-langkah yang saya temukan sendiri tadi. Sangat bermanfaat sekali bicara kita. Alhamdulillah ya Pak Min ya, sebenarnya Pak Min sendiri yang menemukan solusinya gitu. Mungkin ini pembicaraan kita hari ini Pak Min. Selamat melakukan tindakan berikutnya, langkah-langkahnya, semoga sukses. Saya tidak sabar menunggu mungkin kabar dari Pak Min bagaimana hasil dari realisasi itu. Begitu ya Pak Min ya. Terima kasih Bu, saya mendapatkan pencerahan atau pemecahan masalah yang saya hadapi. Iya, sama-sama. Pak Min ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum Ibu Yasmini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi saya sudah mengamati percakapan antara Ibu Yasmini dan Pak Mustahiri ya. Nah, berdasarkan hasil pengamatan yang saya lihat bahwa Ibu Yasmini memang telah melaksanakan coaching nih dengan alur kita, yaitu dengan tujuan dari pembicaraan, kemudian mengidentifikasi masalah, merencanakan rencana aksi, dan coach akan melaksanakan dengan tanggung jawab dan kemudian kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan lebih baik lagi? Saya akan mempelajari lebih dalam lagi tentang Anurtirfa ini. Jadi termasuk potensi untuk yang menggunakan aktif dan memberikan pertanyaan membentuk itu saya akan mengembangkan lagi, karena kan kita tahu bahwa Anurtirfa itu lebih terarah begitu. Itu yang akan saya kembangkan. Ya, baiklah Bu Yasmini, kita ucapkan dulu ya pembicaraan kita dari hari ini, kita selesaikan dulu ya. Semoga apa yang telah dilakukan pada hari ini lebih meningkatkan lagi peran Ibu Yasmini ya sebagai guru. Nah, mari kita tutup pembicaraan kita hari ini mengucapkan Alhamdulillah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.